Shalom adik-adik, sekarang kita mau sama-sama menyaksikan panduan ibadah online Gereja Anak Blessed Kids. Ayo adik-adik, dengerin baik-baik ya. Dalam mengikuti ibadah, diharapkan papa dan mama mendampingi dan membimbing anak-anaknya. Ibadah online ini bukan hanya sekedar menonton, tetapi adik-adik harus bersungguh-sungguh ibadah di rumah masing-masing. Sebelum beribadah, adik-adik mempersiapkan diri terlebih dahulu, berpakaian yang rapi dan tidak makan dan bermain, karena kita mau sama-sama menghormati Tuhan. Ketika bernyanyi dan berdoa, jangan lupa untuk tetap fokus dalam mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak. Dan terakhir, siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kita. Adik-adik sudah siap beribadah? Pastinya dong. Kakak ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Aduh, jangan tarik selimut aku. Aku masih mau tidur. Cici bangun. Bangun, Ci. Sekarang udah jam berapa? Jam 8. Bangun, Ci. Kita ibadah yuk. Aku masih kantuk. Bangun. Ayo, Ci, Kita bangun. ibadah. Ayo, Cici, kita berdoa. Kalian pimpin dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Sebentar kami ingin memulai aktivitas kami. Kiranya Engkau yang pimpin aktivitas kami. Hanya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Cici, Udah ayo kita mandi. Ayo. Ayo. Jam berapa tadi ibadahnya? Jam 11. Yaudah, ayo mandi. Wah, kita udah siap nih. Ayo ibadah. Ayo. Wah, itu ada apa ya? Bagus Kok sekali. bagus sekali ya? Iya, bagus banget. Ayo sini. Wah, lagi ngapain kak? Sebentar lagi kita mau merayakan ulang tahun adik-adik. Ulang tahun siapa? Adik-adik dari periode Januari sampai Juli. Kita boleh ikutan kak? Boleh dong, ayo sini Yeay. Juli. Dapat permen kak? Dapet, tenang aja. Dapat kue juga. Hore. Nah, untuk adik-adik yang di rumah, sebentar lagi kita mau mulai ibadah ya. Ayo persiapkan diri kalian. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Blessed Kid Family, are you ready? Yes, we are ready. Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. 2, Berdoa senantiasa. 3, Menjadi sempurna seperti Kristus. Yes. Blessed Kid. Wow, keren. Adik-adik, hari ini adalah hari yang spesial. Kenapa? Tuh, lihat kakaknya pakai bajunya beda ya dari biasanya. Nah, kita punya tema yang khusus untuk hari ini karena hari ini adalah hari ulang tahun Blessed Kid, anak-anak Blessed Kid. Nah, tema kita adalah Jesus is my superhero. Artinya apa? Artinya Yesus adalah pahlawan kita. Kenapa disebut pahlawan? Karena Yesus sudah mati bagi kita. Yesus sudah menebus dosa kita. Dan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Nah, adik-adik, siapa yang sudah siap memuji dan membesarkan nama Tuhan? Boleh angkat tangannya yang di rumah? Ya, adik-adik, mari kita semua, kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Jangan ada lagi ya main-main, adik-adik, kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Nah, saat ini kita mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus yang punya kuasa, Tuhan Yesus yang sangat besar dalam kehidupan kita. Mari adik-adik semua kita tutup mata, mau kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan how great It's our God. Sing with me, how great is our God.
karena Tuhan sudah menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah pelihara kami sampai hari ini. Saat ini kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Mari Tuhan hadir di tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita Nah, adik-adik, semua bangkit berdiri. Musik siap. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar lagi. Saya bukan pasukan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Maju, 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 pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kiri kanan, iblis musuhku. Ku tembak, dor, dor, dengan imanku. Maju, maju, pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kiri kanan, iblis musuhku. Ku tembak, dor, dor, dengan imanku. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, aku anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Tunjuk tadi kakaknya. Anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita mau siapkan hati kita, mau siapkan tubuh kita, telinga kita, mata kita. Kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau nyatakan sebab Tuhan adalah Allah yang besar, besar kuasanya.
dalam kehidupan kita. Kita menyatakan sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Hari-hari kita menyatakan sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita menyatakan sama-sama di tangan Tuhan kita. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Terima kasih Yesus, seperti Allah yang besar kami. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Besar, sekali lagi. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, 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 tiada seperti Engkau. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang kalian dengarkan dapat memberkati kehidupan kalian. Apa yang kalian dengarkan, kalian dapat lakukan di dalam setiap kehidupan kalian. Biar Roh Kudus yang memimpin selalu dalam kehidupan kita, memberikan pengertian, memampukan kita melakukan. Lipat tangannya, nanti ikuti Kahena berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. yang Kami baik. bersyukur, Kami bersyukur mempunyai mempunyai Allah yang besar, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, Allah yang hebat, Allah yang menjadi superhero kami, Allah yang menjadi superhero kami, Allah yang menjadi penolong kami. Allah yang menjadi penolong Terima kami. kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan buat Yesus, semua buat semua kebaikan-Mu, kebaikan-Mu, perbuatan-Mu perbuatan-Mu yang besar yang besar dan ajaib dalam kehidupan kami. kehidupan kami. Tuhan, Tuhan, kalau sebentar, kalau sebentar kami rindu kami rindu mendengarkan mendengarkan isi hati Tuhan. isi hati Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berikan kami konsentrasi sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang manis untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Roh Kudus, urapi kami semua. Urapi hamba Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik yang siap katakan amin.
Selamat pagi adik-adik yang kekasih, apa kabar kalian semua? Kakak yakin kalian dalam keadaan yang baik-baik, kalian dalam keadaan yang sehat, karena kakak yakin dan percaya Tuhan selalu memelihara kehidupan adik-adik. Haleluya adik-adik, pagi hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan, tapi sebelumnya kakak mau memperkenalkan diri dulu ya. Nama kakak adalah Karina. Nah pasti adik-adik mungkin ada yang suka lihat kakak di gereja ya. Nah adik-adik, pagi hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Yesus sumber kekuatan. Adik-adik, cerita ini diambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 12 sampai 31. Nah, sebelumnya Cici mau adik-adik semua duduk dengan baik, tidak ada yang jalan-jalan. Kita serius mendengarkan firman Tuhan, kita belajar menghormati Tuhan ya. Nah, adik-adik kakak mau tanya di sini, siapa adik-adik yang tahu burung Raja Wali? Ada yang tahu burung Raja Wali? Adik-adik, burung Raja Wali ini adalah burung yang sangat kuat adik-adik. Burung ini mempunyai tinggi badan dari ujung kaki sampai ke paruhnya itu ada 90 cm. Lebih kurang segini adik-adik, dari bawah sampai atas segini. Nah adik-adik, burung ini mempunyai lebar sayap yang sangat luar biasa. Lebar sayapnya adalah bisa mencapai 2,5 meter. Adik-adik, kalau kakak merentangkan tangan kakak begini, ini mungkin hanya 1 meter lebih sedikit. Nah, burung Raja Wali bisa mempunyai rentang sayap 2,5 meter, 2 kali tangan kakak ini dan lebih lagi adik-adik. Luar biasa ya rentangan sayapnya adik-adik ya. Dan keistimewaan burung Raja Wali ini juga adalah dia bisa terbang dengan sangat cepat. Dia bisa melesat bagai anak panah adik-adik. Burung Raja Wali ini mempunyai kecepatan terbang seperti kecepatan mobil di jalan tol. Bisa mencapai 145 km per jam. Wih, cepat sekali adik-adik ya. Luar biasa kecepatan burung Raja Wali terbang. Adik-adik, bahkan tercatat adik-adik bahwa ada burung Raja Wali yang bisa terbang melintasi 2 benua. Nah, yang paling istimewa dari burung Raja Wali adalah Raja Wali ini bisa mencapai usia sampai 70 tahun. Wah, 70 tahun adalah usia oma dan opa kita adik-adik ya. Usia yang sangat tua. Tetapi untuk burung Raja Wali mencapai umur 70 tahun, ada proses yang harus dia lakukan. Nah adik-adik, kakak akan bercerita lebih jauh lagi tentang burung Raja Wali. Mungkin adik-adik bingung, kok ini kakak cerita firman Tuhan, cerita tentang burung sih, cerita tentang burung Raja Wali. Adik-adik, di dalam Alkitab tercatat di sana ada 20 kali burung Raja Wali diceritakan dalam firman Tuhan. Nah, hari ini kakak akan mengupas lebih jauh tentang burung Raja Wali. Yang pertama adalah adik-adik ya, burung Raja Wali ini diciptakan tinggal di tempat yang tinggi. Adik-adik, burung Raja Wali ini akan membangun sarangnya tinggal di atas bukit-bukit, di atas gunung, bahkan di atas pohon-pohon yang sangat tinggi. Kenapa adik-adik? Karena dengan tinggal di tempat yang tinggi, burung Raja Wali ini merasa aman. Anak-anaknya akan aman. Di tempat yang tinggi, anak-anak Raja Wali akan diam dengan aman, terhindar dari pemburu, terhindar dari binatang buas yang akan memangsa anak-anak Raja Wali sampai dia bertumbuh menjadi dewasa adik-adik. Nah adik-adik, luar biasa juga dalam kehidupan adik-adik ya. Kita mempunyai Allah yang maha tinggi, Allah yang begitu mengasihi kepada adik-adik, ada yang begitu mencintai kepada kita semua adik-adik. Adik-adik ingat, ketika adik-adik masih bayi, adik-adik mempunyai orang tua, mempunyai mama yang selalu menggendong adik-adik. Adik-adik didekap dalam dekapan kasih orang tua adik-adik. Kemanapun adik-adik dibawa adik-adik, adik-adik akan merasa aman ketika adik-adik berada dalam gendongan mama. Nah adik-adik, begitupun dalam kehidupan kita. Ketika kita ada dalam dekapan Tuhan, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, kita akan merasa aman, kita akan merasa tenang. Adik-adik, kita tidak dapat berbuat apa-apa, kita tidak mempunyai kelebihan apapun adik-adik. Tapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, Tuhan akan merengkuh adik-adik, Tuhan akan menolong kehidupan adik-adik. Dan dengan iman kita akan berjalan terus dalam mengiring kepada Tuhan. Dan kekuatan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Haleluya adik-adik. Nah yang kedua adalah burung Raja Wali ini tidak terbang tetapi melayang. Loh adik-adik, lucu ya. Tuhan menciptakan sayap burung untuk burung bisa terbang. Tetapi kok burung Raja Wali tidak terbang tetapi melayang. Nah adik-adik, ada satu hal dari burung Raja Wali ini, bahwa burung Raja Wali ini sangat menyukai angin. Ketika angin bertiup, semakin kencang angin bertiup, Raja Wali ini akan semakin senang. Adik-adik, bahkan ketika badai datang, burung Raja Wali ini akan melebarkan sayapnya dan dia masuk ke dalam badai adik. Dia akan berputar, dia akan masuk ke dalam putaran angin. Bahkan semakin besar badai, semakin tinggi
badai mengangkat dia, adik-adik, sayap burung Raja Wali akan semakin kuat. Di dalam badai, sayap burung Raja Wali akan menjadi semakin kuat. Adik-adik, dalam kehidupan adik-adik juga begitu adik-adik ya. Kita tahu adik-adik, angin itu di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Kisah Rasul 2 ayat 2 mengatakan angin itu digambarkan sebagai Roh Kudus. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberikan penolong, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudusnya adik-adik kepada setiap murid-murid dan kepada setiap kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yakin tanpa Roh Kudus kita tidak bisa bertahan dalam kehidupan ini adik-adik. Kehidupan ini di dalam dunia ini begitu keras, kehidupan di dalam dunia ini begitu menyesatkan. Adik-adik, tanpa kekuatan Roh Kudus kita tidak akan mampu menjalani kehidupan ini. Adik-adik, Roh Kudus ditaruh di dalam hati kita. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang membawa kita pada kebenaran, kepada jalan kebenaran adik-adik. Adik-adik, ada satu kali mungkin dalam keadaan hidup adik-adik ingin membeli sesuatu, adik-adik ingin membeli mainan, tetapi adik-adik tidak punya uang, adik-adik tidak memiliki uang lebih untuk bisa membeli mainan. Satu kali adik-adik melihat di atas meja ada dompet mama tertinggal. Adik-adik mungkin dalam hati adik-adik, ada dompet, saya mau beli mainan, saya nggak punya uang. Aduh, kalau saya ambil uang mama 100.000, pasti mama tidak akan tahu. Tetapi adik-adik, ada suara yang mengatakan mungkin dalam hati adik-adik, jangan. Kalau kau mengambil uang mamamu, kau mencuri dan kau akan menjadi berdosa. Nah, itulah adik-adik Roh Kudus. Roh Kudus menginsahkan kita pada segala kebenaran. Ketika adik-adik akan melangkah pada hal-hal yang salah, Roh Kudus akan mengingatkan dan Roh Kudus akan terus membarui kehidupan adik-adik. Adik-adik, kalau kita terus bekerja sama dengan Roh Kudus, kita membarui kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, adik-adik akan diangkat terbang tinggi dengan Roh Kudus dan kita akan semakin hari semakin hidup lebih indah dan lebih indah lagi adik-adik. Adik-adik tahu adik-adik, kalau adik-adik hidup mengandalkan Roh Kudus, kalau kita hidup bersama Roh Kudus adik-adik akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Mungkin ada di antara adik-adik yang orang tuanya belum percaya kepada Tuhan, yang belum kenal kepada Tuhan. Adik-adik percaya, adik-adik berharap selalu kepada Tuhan. Adik-adik percaya Roh Kudus akan mengangkat adik-adik tinggi dan adik-adik bisa menjadi saksi, memenangkan banyak jiwa-jiwa, memenangkan orang tua yang bertobat, memenangkan saudara-saudara yang belum bertobat. Karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kemudian yang ketiga adalah Raja Wali itu ada waktu untuk membaharui diri. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar ya, Raja Wali itu bisa hidup sampai 70 tahun. Nah bagaimana caranya? Adik-adik silakan menyaksikan video yang satu ini. Perjalanan hidup elang. Elang mempunyai umur paling panjang dibandingkan dengan jenis burung lainnya. Elang dapat berusia hingga 70 tahun. Namun, untuk mencapai usia 70 tahun, elang harus melewati perjuangan yang berat. Saat elang berusia 40 tahun, cakar panjangnya mulai sulit memegang mangsa yang hendak dimakannya. Paruh elang yang panjang dan tajam menjadi bengkok. Kedua sayapnya menua, bulunya menebal dan menjadi beban berat elang untuk terbang. Dalam situasi seperti ini, elang dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu mati atau mau menjalani proses perubahan yang menyakitkan selama 150 hari. Pada proses itu, elang harus terbang ke puncak gunung untuk duduk dan hinggap di sarang. Paruh elang harus dipukulkan ke batu agar paruh lamanya lepas. Pada saat menunggu paruh barunya tumbuh,
elang juga melepaskan cakar lamanya. Dan setelah tumbuh cakar baru, elang juga merontokkan bulu-bulu sayapnya. Setelah 150 hari berlalu, elang terlahir kembali dengan kemampuan terbang dan untuk hidup 30 tahun lagi. Nah, adik-adik sudah melihat videonya? Adik-adik luar biasa ya adik-adik ya. Bagaimana perjuangan seekor Raja Wali di usia yang ke-40 tahun agar dia bisa mencapai umur 70 tahun. Dia harus membaharui diri dia adik-adik. Paruh yang sudah panjang harus dipatuk-patukan ke atas batu cadas adik-adik. Bahkan kuku yang melengkung yang sudah panjang yang tidak bisa mencari mangsa harus dipatuk-patuk. Dan bulu-bulu yang tebal harus dicabut-cabut adik. Apakah proses itu menyakitkan bagi Raja Wali? Iya adik-adik, sangat sakit. Raja Wali itu akan sangat kesakitan 150 hari adik-adik. Atau 5 bulan lamanya dia harus berjuang menahan kesakitan yang luar biasa adik-adik. Tetapi adik-adik, ketika Raja Wali itu bisa melewati proses itu, adik-adik lihat kan, dia akan semakin terbang tinggi dan dia bisa mencapai umur 30 tahun lagi sehingga usianya menjadi 70 tahun. Adik-adik, dia jalani proses itu dengan ulet, dia jalani proses itu dengan kesabaran sampai dia keluar menjadi Raja Wali perkasa yang luar biasa. Nah adik-adik, dalam kehidupan adik-adik pun seperti itu adik-adik. Seringkali datang dalam kehidupan kita masalah-masalah, seringkali ada dalam kehidupan kita hal-hal yang rasanya kita ingin hindari. Tetapi adik-adik ingat, hidup ini adalah suatu proses adik-adik. Kita tidak bisa menghindar dari masalah adik-adik. Dan kita tidak bisa, Tuhan kalau bisa saya nggak usah dah lewatin kelas-kelas. Saya maunya dari TK langsung SMA aja Tuhan. Saya nggak mau SD, saya nggak mau SMP. Susah Tuhan, lama bener sih. Nanti kalau saya udah SMA kan saya tinggal kuliah. Ntar saya tinggal kerja, saya dapat uang. Adik-adik, dalam hidup ini ada proses. Ada proses di mana adik-adik harus melewati proses TK, proses SMP, proses SMA, proses kuliah, baru adik-adik bisa mencari pekerjaan, mencari uang sendiri. Nah adik-adik, itulah proses yang harus adik-adik alami, yang harus adik-adik jalani. Nah dalam proses itu mungkin ada masa-masa di kelas mana adik-adik harus melewati pelajaran-pelajaran yang sulit. Adik-adik harus tekun belajar, adik-adik harus tekun menyerap ilmu supaya adik-adik bisa menyelesaikan proses-proses itu sehingga adik-adik menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah adik-adik, kadang-kadang juga dalam kehidupan adik-adik mungkin ada masalah yang datang. Mungkin adik-adik berpikir, adik-adik sudah berdoa lama, Tuhan saya sudah berdoa agar saya boleh mempunyai rumah dan saya tidak mengontrak lagi Tuhan. Saya sudah berdoa bertahun-tahun. Adik-adik tetap sabar. Adik-adik nantikan janji Tuhan. Adik-adik nantikan proses Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Tetap setia, tetap ulet menantikan janji Tuhan. Adik-adik ingat, Tuhan sangat mengasihi adik-adik. Dia tidak akan meninggalkan adik-adik. Dia selalu menolong, dia selalu menopang. Nantikan proses hidup yang Tuhan alami dalam kehidupan adik-adik dengan setia. Adik-adik percaya, tangan Tuhan akan selalu mengangkat adik-adik. Tangan Tuhan akan selalu menopang adik-adik. Janji Tuhan, janji yang pasti. Adik-adik percaya dengan iman. Adik-adik jalani kehidupan dengan dekat akan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Dan adik-adik percaya, Yesus sumber kekuatan kita akan senantiasa menolong kehidupan adik-adik hari demi hari. Nah adik-adik, puji nama Tuhan adik-adik. Kasih Tuhan begitu besar, kasih Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan adik-adik. Dia tidak pernah meninggalkan kita, karena kita adalah anaknya, kita adalah biji matanya adik-adik. Oleh sebab itu adik selalu mengandalkan Tuhan, selalu hidup dekat dengan Tuhan. Kita tidak dapat menjauh daripada Tuhan, karena kita perlu pertolongan Tuhan. Kita perlu pertolongannya yang ajaib Tuhan. Nantikan Tuhan, dia akan membarui kehidupan kita. Di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata, nantikanlah Tuhan dan dia akan memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Dia akan memberikan kita seumpama Raja Wali yang membaharui kehidupannya, yang membaharui kehidupannya untuk dia boleh lebih tinggi dan lebih lagi. Nah adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Kakak yakin dan percaya adik-adik semua mengerti apa yang terkandung di dalam firman Tuhan. Dan kita boleh sama-sama berdoa. Kita akan berharap kepada Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari semua kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan.
Kami mau belajar Tuhan. Kami mau hidup Tuhan mengandalkan Engkau. Kami percaya Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Dimanapun kami berada, situasi apapun yang sedang kami alami, kami percaya janji Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Janji Tuhan iya dan amin. Tuhan akan melengkapi setiap anak-anak-Mu dengan segala kuasa yang daripadamu. Berikan kekuatan selalu kepada anak-anak-Mu Tuhan. Untuk kami boleh selalu bertahan dalam ujian hidup, dalam pencobaan, dalam apapun. Kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Tuhan selalu menolong kami. Bahkan Tuhan akan mengangkat kami lebih tinggi lagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Tuhan baik bagi kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memiliki kekuatan yang tiada batasnya. Bahkan kuasanya tidak terbatas karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus adalah superhero bagi adik-adik semua. Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita. Mari tetap terus tinggal di dalam hadirat-Nya Tuhan. Shalom adik-adik. Berikut nama adik-adik yang berulang tahun dari periode 20 Januari sampai 26 Juli 2020. Dari Kampung Duri 1. Kelas Joy, Vania Kalista, Rania, Kalista Zevania, Evelyn Atalia, Jocelyn Candy Setiawan, Clairin Belvania, Keisha Chelsea, Hansan Mila Nugroho. Kelas Hope, Stephanie, Daniel Belsazar, Charisha. Kelas Faith, Patrice Kalista Hanatri, John Kurniawan, Reinhard, David Christian. Kelas Love, Joshua Marven Solomon, Michelle Natania Prananto, Jeremy Carlos, Jennifer Thessalonica, Jen Gisela, Nicholas Alexis. Dari Kampung Duri 2, Kelas Joy, Naisila, Gabriel, Daniel, Sander, Kesha, Brain, Monica, Veronica, Everly, Xavier, Filian, Feren. Princess, Delicia, Sylvie, Carlot, Caleb, Christian, Natania, Celicia, dan Iget. Dari Kelas Hope, Timothy, Fidelia, Owen, Chloe, Rizky, Jennifer, Catherine, Joy, Adele, dan Benaya. Kelas Faith, Raymond, Reynard, Peter, Fernando, Owen, Gaby, Kalista, Ren, Felicia, Feve. Shani, Verakia, Avelin, Kevin, Vicky, Clarissa, dan Jonathan. Kelas Love, Verekardi, Vivian, Vanessa, Joanna, Grace, Jeremy, Faithful, Cherry, Anastasia, Catherine, Marvel, Gwen, dan Angel. Holy Spirit, Valen, Christian, dan Giovanni. Adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan nama adik-adik yang berulang tahun dari 20 Januari sampai 26 Juli. Kita sekarang mau merayakan ulang tahun adik-adik bersama-sama ya. Mari kita nyanyikan lagu Happy Birthday! Adik-adik, kita merayakan ulang tahun bersama di tempat ini. Adik-adik di rumah, bersukacita, bersorak-sorailah untuk mengisi hari-hari adik-adik. Perjalanan adik-adik harus selalu semangat dan berdoa kepada Tuhan. Sebentar, kakak akan berdoa untuk adik-adik. Adik-adik akan mengangkat tangan, taruh di kepala adik-adik ya. Lihat kakak, seperti ini.
Sudah? Kita berdoa, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat anak-anak-Mu yang berulang tahun dari Januari hingga Juli ini ya Bapak. Perjalanan anak-anak-Mu, Engkau selalu menyertainya Bapak untuk dahulu, sekarang, dan selama-lamanya ya Bapak. Tuhan, Engkau yang memimpin mereka, membawa mereka dalam perjalanan hidup ini. Engkau yang membuat mereka menjadi terang bagi banyak bangsa ya Bapak. Engkau sudah melakukan dan melaksanakannya kepada anak-anak-Mu. Peliharalah mereka seperti biji mata-Mu ya Bapak. Engkau mencurahkan urapan-Mu turun atas anak-anak-Mu saat ini Bapak. Biarlah Tuhan mengenyangkan mereka dengan anggur, minyak, dan gandum-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, peliharalah anak-anak-Mu dan peliharalah keluarga mereka masing-masing. Engkau berikan hikmat, akal budi, kepintaran daripada-Mu sehingga mereka menjadi generasi-generasi kerajaan Allah, dan biarlah mereka terus mengandalkan Tuhan, dan Tuhanlah menjadi superhero kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kesaksian adik-adik yang berulang tahun dari periode 20 Januari sampai dengan 26 Juli 2020. Mari kita saksikan. Shalom teman-teman, salam cici sekolah minggu. Nama saya Sylvie. Saya dari Kampung Duri 2, 18 Juni kemarin saya ulang tahun yang ke-6. Saya pengen bersyukur banget karena Tuhan sudah memberi saya kepintaran, kesehatan, bagi keluarga saya juga. Dan aku sangat bersyukur karena sudah mempunyai cece, ayah, ibu yang sangat baik kepada saya. Saya juga diberikan makanan dan sudah dipelihara sampai sekarang. Tuhan sudah memberkati kami. Pesan dari saya, selalu bersyukur dan berdoa ya, karena Tuhan sudah memberkati kita. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, saya David. Saya dari Kampung Duri 1. Saya dari kelas Faith. Hari ini saya mau kesaksian kalau pada tanggal 7 Juli kemarin saya berulang tahun yang ke-11 tahun. Saya sangat bersyukur karena Tuhan selalu menjaga dan memberkati saya. Saya sangat senang karena saya diberikan sepeda oleh kedua orang tua saya. Saya juga sedih karena saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman karena virus corona. Semoga virus ini cepat berlalu ya teman-teman. Itu saja kesaksian saya, David. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap sehat ya teman-teman. Dah. Halo, shalom teman-teman. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun dari Januari sampai Juli 2020. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua dengan kesehatan, kesabaran, dan berkat-berkat rohani maupun jasmani di tengah situasi seperti ini. Walau teman-teman hanya bisa ibadah online dan melakukan banyak aktivitas di rumah saja, teman-teman semangat dan bersukacita ya. Saya juga bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Dengan berkat Tuhan, saya juga dapat menyelesaikan pendidikan dasar dan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Semoga kita dapat berkumpul bersama lagi ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman semua, saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan sudah menambahkan 1 tahun umurku. Aku percaya itu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, aku diberkati
karena kesehatan. Aku boleh aja sampai saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you guys. Bye-bye. Bless Kids, saya Jennifer dari Kampung Duri 1. Hari ini saya mengucapkan syukur saya kepada Tuhan karena saya terus dari kelas 9 yang tingkat 3 SMP dengan nilai yang terbaik. Teman-teman juga harus mengucap syukur ya kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan hikmat bagi kita sehingga kita dapat lulus dari sekolah kita atau naik kelas dengan nilai yang baik, teman-teman. Teman-teman jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya, teman-teman. Ingat teman-teman, kita harus mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kita di masa pandemi COVID ini, teman-teman. Stay healthy and stay connected. Bye-bye! Terima kasih buat adik-adik yang sudah memberikan kesaksian. Tetap selalu mengucap syukur dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Ketemu lagi dengan Momo, Acan, Jap, Baby, Monkey, udah di Bless Kids News. 1. Ibadah gereja anak Bless Kids berubah jam tayang menjadi jam 11 siang dan masih dilakukan secara online di YouTube Bless Kids. 2. Doa dan puasa untuk PGA dan CGA dilakukan setiap hari Kamis dimulai dari jam 10 malam sampai dengan jam 3 sore. 3. Dalam memasuki era new normal, adik-adik tetap berdisiplin dan bersemangat. Disiplin dalam menjaga kesehatan dan kebersihan diri masing-masing. Untuk sering mencuci tangan, menggunakan masker, makan makanan yang bergizi, sering minum air putih, dan tidur yang cukup. Yang keempat, selama era new normal, adik-adik tetap berada di rumah saja dan lakukan aktivitas di dalam rumah, kurangi aktivitas di luar rumah. Selama di rumah saja, adik-adik tetap selalu bersukacita dan semangat dalam mengerjakan tugas dari sekolah ya. Rajin pangkal pandai. Yang keenam, semakin giat untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Baca yuk Mazmur 23 dan 91. Sampai jumpa. Adik-adik, hari ini punya tema Jesus is superhero. Jadi kita harus berjalan bersama Tuhan. Tuhan kita adalah pahlawan. Dan kita baca bersama-sama adik-adik ya. Keluaran 15 ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Adik-adik, biarlah seumur hidup adik-adik kita harus berjalan dengan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sepanjang hidup kami, di mana Tuhan sudah menyertai kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkaulah Allah kami satu-satunya yang kami sembah dan kami agungkan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Peliharalah mereka dan Engkau cukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan ya Bapa. Di mana kami menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dan kami tidak melupakan semua keajaiban-keajaiban Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Dan kami juga menuruti firman-Mu Tuhan. Maka pintu langit akan dibukakan bagi kami. Dan hujan berkat turun atas kami Bapa.
Terima kasih Tuhan. Adik-adik, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada adik-adik dan memberikan adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada adik-adik dan memberikan adik-adik damai sejahtera. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati kota kami, Tuhan memberkati gereja kami, Tuhan memberkati Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekian ibadah hari ini. Tetap berdoa, Tetap baca firman, tetap jaga kesehatan dan kebersihan, rajin belajar, dan selalu semangat. Jangan lupa, Jesus is My superhero.